Satoshi dan kawan-kawan sedang bersantai di pinggir sungai, selagi Yurika menemani Puni-chan dan mulai bernyanyi untuknya, sampai akhirnya Pokemon itu tertidur. Tak jauh dari tempat tersebut, terlihat tim Rocket yang sedang menghubungi markas besar, meminta untuk dihubungkan langsung ke bos mereka. Sakaki merespon panggilan anak buahnya dan menanyakan ada keperluan apa mereka menghubunginya. Tim Rocket kemudian mengatakan bahwa ada organisasi jahat yang menghalangi rencana mereka. Ketika ditanya apakah bos Sakaki pernah mendengarnya, dia pun mengatakan bahwa di daerah tersebut memang ada organisasi yang disebut sebagai Tim Flare, yang berkeinginan untuk menguasai Region Kalos. Sakaki kemudian menyuruh anak buahnya untuk tetap berada di sana, dan mencari tahu apa tujuan Tim Flare yang sebenarnya. Sebelum mengakhiri panggilan, mereka memberitahukan bahwa Tim Flare juga mengincar Pokemon langka. Pokemon langka tersebut bisa bergabung dengan sel-sel tertentu dan berubah bentuk. Sakaki yang melihatnya menjadi tertarik terhadap Puni-chan, dan memerintahkan tim Rocket untuk menangkap Pokemon tersebut, sebelum ditangkap oleh tim Flare. Tim Rocket merasa tersanjung karena diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan tugas yang menyenangkan, sehingga mereka pun langsung tancap gas dengan menggunakan balon udara. Beralih lagi ke Satoshi dan kawan-kawan, di mana Chespin dan Pancham mencoba mengajak Puni-chan bermain bersama. Sebaliknya Puni-chan malah pergi meninggalkan mereka, dan bersantai lagi di atas batu. Di sini dia melihat temannya yang sedang dikejar-kejar oleh tim Flare. Namun Puni-chan kehilangan kontak, sementara Yurika mengarungi sungai untuk bergabung dengannya, khawatir ada sesuatu yang tidak beres. Yurika mulai menyanyi lagi untuk menghibur Puni-chan, yang akhirnya tertidur di bawah sinar matahari. Di tempat lain, tim Flare berhasil menyudutkan teman Puni-chan yang sudah tidak bisa lari kemana-mana lagi. Tim Flare menembakkan peluru yang membuat teman Puni-chan kehilangan kemampuan untuk menghilang. Tim Flare lalu melaporkannya kepada atasannya bahwa mereka telah berhasil menangkap Zygarde. Namun ketika hendak ditangkap, Zygarde rupanya masih bisa melakukan perlawanan, dan mulai memanggil sel Zygarde yang bergabung dengannya, sehingga dia dapat mengakses bentuk Zygarde 10%. Zygarde menggunakan Extreme Speed untuk menyerang Pokemon-Pokemon Tim Flare, dan bergerak dengan kecepatan tinggi untuk menghindari tembakan laser. Setelahnya Zygarde menggunakan Lenurat untuk menghabisi mereka semua, memungkinkannya untuk melarikan diri dari tempat tersebut, meskipun harus kembali lagi ke bentuk normalnya. Sementara itu mereka yang menyaksikannya dari markas sangat kagum dengan Pokemon legendari yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Tim Rocket berkumpul kembali setelah tidak menemukan keberadaan tim Flare. Setelah melihat Zygarde yang roboh, tim Rocket salah mengira itu adalah Puni-chan. Tapi setelah memperhatikan bahwa tandanya berbeda, jadi itu pasti Puni-chan yang lain. Namun begitu tim Rocket hendak mendekatinya, tim Flare segera membekukan mereka dengan Ice Beam. Tim Rocket dengan cepat melepaskan diri, menyatakan bahwa mereka yang akan mengambil Puni-chan tersebut. Seketika tim Flare pun ingat bahwa mereka adalah orang-orang dari organisasi lainnya, dan segera menembakkan sinar laser ke arah Puni-chan. Namun tim Rocket melindungi Pokemon legendari, mengirimkan Pokemon mereka untuk membuat kerusuhan, memberikan kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Tim Flare menginstruksikan kepada anak buahnya untuk menemukan tim Rocket, lalu melaporkannya kembali kepada bos tentang apa yang telah terjadi. Asisten Flare Delis tidak senang mendengar kabar ini, dan meminta pasukan lain yang berada di sekitar sana untuk segera menemukan tim Rocket. Setelah berhasil melarikan diri dari tim Flare, tim Rocket yang kecapean bersembunyi di belakang bebatuan. Mereka menyadari bahwa Zygarde kesakitan, dan ingat bahwa Pokemon legendari tersebut biasanya suka berjemur di bawah sinar matahari. Tim Rocket kemudian meletakkannya di tempat tinggi sehingga Zygarde bisa mendapatkan sinar matahari yang cukup, memulihkan kondisinya seperti sedia kala. Setelah Zygarde mendapatkan kekuatannya lagi, tim Rocket berencana untuk melaporkannya kepada bos, tapi mereka malah diserang lagi oleh tim Flare. Tim Rocket bersumpah akan mengalahkan tim Flare begitu mereka mengirimkan Zygarde ke markas besar. Tim Flare sama sekali tidak memperdulikan hal tersebut, dan memerintahkan Pokemon-Pokemonnya untuk menyerang tim Rocket. Tim Flare terus melancarkan serangannya, hingga mereka terlempar jauh ke bebatuan. Tim Rocket mencoba melawan, tapi mereka sama sekali tidak berkutik karena kalah jumlah. Di saat Zygarde dalam keadaan terpojok,
Pokemon legendari tersebut mulai memanggil sel-sel lainnya yang bergabung menjadi satu, dan akhirnya berubah ke bentuk Zygarde 50%. Tim Rocket dan Tim Flare ketakutan melihat Pokemon legendari yang menyeramkan itu, yang melancarkan Dragon Pulse untuk menjatuhkan mereka semua. Tim Flare tidak mau menyerah dan menyatakan ini tidak akan berakhir seperti di Gua Terminus, selagi Tim Rocket mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada Zygarde. Sementara Puni-chan ternyata juga menyadari apa yang terjadi pada temannya itu. Ketika Zygarde hendak melancarkan serangannya, Alan dan Charizard datang untuk menghentikan Pokemon legendari tersebut. Tim Flare pun terheran-heran siapa sebenarnya orang tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa dirinya adalah kaki tangan Fleur-de-Lis juga. Setelahnya Alan pun mengakses Mega Evolution, dan Mega Charizard X mulai bertarung melawan Zygarde. Zygarde mendorong Mega Charizard X hingga terbentur ke bebatuan, tapi Mega Charizard X kembali bangkit dan melancarkan Dragon Claw untuk menjatuhkan Zygarde. Saat mereka sedang sibuk bertarung, Tim Flare menembakkan laser untuk menghentikan pergerakan Zygarde. Zygarde yang kehilangan kekuatannya akhirnya berubah ke bentuk normalnya. Tim Rocket yang melihat Zygarde akan segera ditangkap oleh Tim Flare, maka mereka pun melompat untuk menyelamatkannya, yang sayangnya masih ada Pokemon-Pokemon Tim Flare yang menghentikan mereka. Dengan ini, Tim Flare pun berhasil menangkap Zygarde, membuat bos mereka sangat puas dengan hasilnya. Tim Flare berterima kasih kepada Alan atas bantuannya, dan Alan menjawab bahwa dia hanya diperintahkan untuk menangkap Zygarde saja. Tim Rocket yang tergantung di dahan pohon, melaporkan bahwa mereka gagal menangkap Zygarde. Mereka juga memberitahukan bahwa Zygarde dapat berubah menjadi Pokemon yang lebih kuat, yang akan menjadi aset besar bagi Tim Rocket. Oleh karenanya, Sakaki pun menyuruh Tim Rocket untuk melanjutkan misi tersebut, yang meskipun mereka juga akan dibuat kewalahan nantinya menghadapi Alan dan Charizard. Di sisi lain, Puni-chan tidak bisa menghubungi temannya dan menjadi khawatir dengan keadaannya. Yurika dan teman-temannya yang masih belum mengerti, berjanji bahwa mereka akan terus menjaganya. Satoshi dan teman-temannya melewati tempat terpencil dan panas menuju kota berikutnya, di mana Citron yang kecapean memohon untuk beristirahat sebentar saja. Dia menanyakan di mana Pokemon Center berada, yang dijawab bahwa tidak ada Pokemon Center di sekitar sini. Citron kalah dari adiknya yang sama sekali tidak terpengaruh oleh panasnya sinar matahari. Dia pun berharap agar bisa digendong seperti Dedenne dan Puni-chan, hampir saja jatuh ke tanah karena kelelahan. Satoshi dan kawan-kawan kemudian memperhatikan ada robot yang sedang mencangkul tanah dari kejauhan, yang menarik perhatian Citron dan segera berlari menghampiri robot tersebut. Citron terkesan dengan robot tua dan kemampuannya untuk berbicara. Namun robot tersebut malah menyuruh mereka untuk segera menyingkir dikala dia menanam benih dan menutupinya dengan tanah. Citron pun menyimpulkan bahwa seseorang pasti telah memprogramnya untuk melakukan semua pekerjaan ini. Tak lama kemudian, serangan beruntun datang dari langit-langit, di mana mereka melihat Pokemon yang berdiri di atas tebing. Berdasarkan Pokédex-nya, itu adalah Chestnut, bentuk evolusi dari Chespin. Chestnut kemudian menyerbu ke arah mereka, di mana Chespin siap untuk bertarung melawannya. Tapi karena takut, dia pun tidak berani melawan Chestnut dan malah ikut-ikutan kabur juga. Sementara itu, ada seorang bocil yang mengawasi dari balik bebatuan. Ketika Satoshi dan kawan-kawan bersembunyi dari Chestnut, mereka pun penasaran mengapa Pokemon itu tiba-tiba menyerang mereka. Nampaknya Chestnut itu disuruh untuk melindungi robot. Setelahnya mereka menemukan bangunan tua dan memutuskan untuk masuk ke dalamnya. Setibanya di sana, mereka menyadari kondisi bangunan yang telah membusuk dan tidak menemukan siapapun di dalam bangunan tersebut. Jika dilihat-lihat tempat ini mirip seperti laboratorium penelitian. Saat melihat sekelilingnya, mereka melihat foto seorang kakek tua yang ditemani dengan robot serta Chestnut yang mereka lihat tadi. Bocil tiba-tiba muncul dan menanyakan apa yang mereka lakukan di tempat persembunyiannya. Satoshi dan teman-temannya menyatakan mereka sama sekali tidak berniat jahat, dan malahan ingin mempelajari lebih lanjut tentang robot yang mereka lihat di luar. Setelah memastikan bahwa mereka bukanlah orang-orang jahat, Hiro pun memperkenalkan dirinya, dan foto yang mereka lihat itu adalah kakeknya. Dia lalu menunjukkan sebuah video yang menjelaskan apa yang terjadi dengan area tersebut. Dahulu kala, tanah ini sebenarnya merupakan hutan indah yang dihuni oleh berbagai macam Pokemon. Namun seiring berjalannya waktu,
hutan mulai mengering dengan sendirinya, dan masih belum diketahui apa penyebabnya. Kakek Hiro yang bertekad untuk memulihkan keadaan hutan, dia pun menciptakan robot untuk membantu pekerjaannya. Setelah menonton video tersebut, meskipun kakeknya sudah tiada, robot tetap menanam benih, dan Chestnut akan terus melindunginya dari orang-orang jahat. Sesaat kemudian, robot kembali ke lab untuk mencas dirinya sendiri, meskipun akan membutuhkan waktu yang lama sekali sampai tenaganya full kembali, dan dikhawatirkan robot itu sebentar lagi akan rusak. Setelah melihat kebagian dalam mesinnya, Citron menyatakan ini adalah perbaikan yang mudah, berjanji akan membantunya dalam memulihkan kondisi hutan. Setelah beberapa menit, robot yang terisi penuh pergi lagi keluar. Di sini Hiro pun menjelaskan kepada Chestnut bahwa Satoshi dan kawan-kawan hanya ingin membantu mereka, sehingga Chestnut akhirnya paham. Citron terlebih dahulu memeriksa kondisi tanah untuk mengetahui apakah tanaman benar-benar dapat tumbuh di area tersebut. Sayangnya tidak ada satupun tanaman yang dapat tumbuh di area gersang seperti ini. Jika dulunya ada hutan, pasti ada air di bawahnya. Jadi mereka memerintahkan para Pokemon untuk mendeteksi keberadaan air di bawah tanah. Dikarenakan terlalu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, mereka tidak menyadari ada tim roket yang sedang mengamati dari kejauhan, berniat untuk menangkap Chestnut yang sangat kuat. Akhirnya setelah memastikan ada air di bawah tanah tersebut, Bunnelby disuruh menggali tanahnya, dan berhenti setelah dirasa sudah mencapai dasarnya. Di situ ditemukan lempengan batu yang sangat keras, yang kemungkinan menutup akses air yang mengalir. Ketika mereka mempertimbangkan solusinya, para Pokemon pun diperintahkan untuk menyerang secara bersamaan untuk menghancurkan batu. Namun kenyataannya sama sekali tidak mempan dan tidak mampu menghancurkan lempengan batu tersebut. Saat mereka mencoba menarik lempengan batu tersebut dari tempatnya, tim Rocket datang untuk menangkap mereka semua. Robot kemudian menyuruh tim Rocket untuk menyingkir dari sana, sesuai dengan program yang ditanamkan pada tubuhnya. Namun tim Rocket sama sekali tidak peduli, dan malah menyerang robot tersebut. Di saat tim Rocket hendak menyerang Chestnut, robot itu mengingat kakek Hiro yang menyuruhnya untuk terus menjaga Pokemon itu, sehingga dia pun mengorbankan dirinya untuk melindungi Chestnut, dan akhirnya hancur berkeping-keping. Ini membuat Chestnut sangat murka hingga mampu membebaskan dirinya sendiri, dan mulai melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah tim Rocket. Setelah semuanya bebas, Satoshi dan kawan-kawan memerintahkan para Pokemon untuk mengalahkan tim Rocket. Namun tidak merubah kenyataan bahwa robot itu sudah hancur dan tidak bisa diperbaiki lagi. Di sini Citron meyakinkan Hiro bahwa menyerah bukanlah solusi, dan berjanji akan memperbaiki robot tersebut. Akhirnya mereka pun kembali ke lab untuk memperbaiki robot yang rusak. Setelah berjuang beberapa jam, akhirnya Citron berhasil memperbaiki robot tersebut. Robot yang mendapatkan tenaga penuhnya, mengaktifkan bor bawaannya untuk menerobos lempengan batu, di mana air segera menyembur dari tanah dan mulai memenuhi dasar sungai yang kering. Dengan begini, tanah pun kembali subur dan bisa ditanami oleh apapun, sehingga impian kakek Hiro bisa menjadi kenyataan. Citron pun mengungkapkan bahwa saat dia memperbaiki robot, dia menyadari bahwa kakek Hiro membangun setiap bagian dengan ketelitian dan keterampilan yang luar biasa. Hiro pun mengutarakan niatnya untuk menjadi penemu yang hebat seperti kakeknya, agar dia bisa memperbaiki robotnya sendiri, dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan tentram. Citron mengapresiasi ambisinya, dan mereka pun berjabat tangan. Saat matahari terbenam, Satoshi dan teman-temannya mengucapkan selamat tinggal pada Hiro, untuk melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya lagi.